siapa? Nama saya Bunda Musjawati. Dalam sini untuk apa? Mengikuti promosi jabatan, Kak. Wah, semoga dilancarkan ya, Bu. Iya, terima kasih. Oke, kalau begitu, perkenalkan Bu, saya Yasa Sari. Di sini saya akan memandu Ibu untuk mengerjakan tes. Di sini saya sebagai tester. Sebelumnya saya akan membagikan soal dan membaca jawabannya. Ibu tidak diperkenankan membuka buku soal sebelum ada perintah dari saya. Kita akan mengerjakan soal bersama-sama. Akan saya pandu kapan memulai tesnya. Ibu juga tidak diperkenankan mencoret atau menuliskan sesuatu di lembar buku soal. Silahkan buka lembar jawab yang telah diberikan, lalu isikan informasi yang dibutuhkan, seperti nama, tanggal lahir, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan jika ada. Dan tujuan pemeriksaan ini untuk apa? Ini ya Bu ya. Silakan diisikan dulu dan testernya itu atas nama saya. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis Ibu dan perhatikan pada saya. Saya akan pandu mengerjakan rangkaian tes yang pertama. Seperti yang Ibu lihat di lembar jawab. Tes ini terdiri dari 9 kelompok soal. Pertama ini kelompok soal 1. Selanjutnya kelompok soal 2 dan seterusnya sampai kelompok soal 9 yang ada di sekelilingnya. Lalu kita akan mulai rangkaian tes kelompok 1. Bukalah soal Ibu di halaman pertama. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 1. Lalu untuk petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 1, soal dimulai dari nomor 1 sampai 20. Soal 1 sampai 20 itu terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat tersebut dihilangkan satu kata dan disediakan 5 kata pilihan. Pilihlah kata yang tepat yang dapat mengamati kalimat tersebut. Contoh 1, seekor kuda mempunyai kesamaan yang terbanyak dengan seekor kerbau. Jawabannya yang benar keledai. Itu ya Bu ya. Sudah paham? Sudah. Coba contoh kedua lagi ya. Lawannya harapan ialah Impian. jawabannya putus asa. Sudah paham Ibu? Sudah. Lalu kerjakan soal setelah aba saya mulai dan berhenti mengerjakan tes jika terdengar aba-aba selesai. Setelah ada aba-aba selesai, Anda tidak diperkenankan mengerjakan tes lagi. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Ingat, waktu Anda singkat, jadi bekerjalah sebaik mungkin. Jika tidak ada pertanyaan, silahkan buka halaman 2 dan kerjakan soal nomor 1 sampai 20. Baik, silahkan Bu, mulai. Selesai, letakkan alat tulis Anda. Bukalah buku soal Ibu, silahkan buka halaman 3 Bu. Sudah ya? Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh soal kelompok soal 2. Lalu contoh soal untuk kelompok 2 dimulai dari nomor 21 hingga 40. Soal 21 hingga 40 tersebut terdiri antara 4 dari 5 kata yang terdapat suatu kesamaan. Carilah kata yang kelima yang tidak termasuk dalam kesamaan keempat kata tersebut. Contohnya meja, A meja, B kursi, C bulu, D lemari, E tempat tidur. Mana
jawaban yang paling tepat? Yang C, burung. Benar. Silahkan lembar jawab Ibu dicoret dengan huruf C. Contoh berikutnya, A duduk, B berbaring, C berdiri, D berjalan, E berjongkok. Mana jawaban yang paling tepat? Yang C. C ya? Iya. Jawabannya D berjalan. Pada A, B, C, dan E, orang berada dalam keadaan tidak bergerak. Sedangkan pada D, orang dalam keadaan bergerak. Jadi jawabannya D yang berjalan. Silakan Ibu huruf D-nya dicoret. Baik. Sebelum mengerjakan soal, apakah sudah jelas, Bu? Sudah. Kerjakan soal setelah ada aba-aba mulai dan berhenti mengerjakan jika terdengar aba-aba selesai, ya Bu. Baik. Setelah ada aba-aba selesai, Anda tidak diperkenankan mengerjakan tes lagi. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ingat Bu, waktu Anda singkat, jadi bekerjalah sebaik mungkin. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 4 dan kerjakan soal nomor 21 hingga 40. Baik Bu, silakan mulai. Selesai, letakkan alat tulis Ibu. Baik Bu, selanjutnya adalah tes ketiga. Bukalah buku soal Ibu, silakan buka halaman 5. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 3, ya Bu. Petunjuk dan contoh soal untuk kelompok 3, soal dimulai dari nomor 41 hingga 60. Telah ditentukan 3 kata, antara pertama dan kata kedua. Terdapat suatu hubungan tertentu antara kata ketiga dan salah satu di antara 5 kata pilihan. Harus pula terdapat hubungan yang sama. Carilah kata itu. Contoh, hutan dengan pohon, tembok dengan A batu bata, B rumah, C semen, D putih, E dinding. Yang A. Tembok dengan batu bata, ya? Iya. Jawaban benar. Jadi hubungan antara hutan dan pohon adalah bahwa hutan terdiri atas pohon-pohon. Maka hubungan antara tembok adalah salah satu kata pilihan adalah tembok tersebut yang terdiri dari batu bata. Silakan lembar jawab dicoret huruf A. Contoh berikutnya Bu, gelap dengan terang, sedangkan basah dengan A hujan, B hari, C lembab, D angin, E kering. Mana jawaban yang paling tepat Bu? Yang C, lembab. Jawabannya E kering, ya Bu. Silakan dijawab di lembar jawab, dicoret huruf E. Sudah? Sebelum mengerjakan soal sesungguhnya, apakah itu sudah jelas? Sudah. Kerjakan soal setelah aba-aba mulai dan berhenti jika saya mengatakan selesai. Setelah ada aba-aba selesai, Anda tidak diperkenankan untuk mengerjakan tes lagi. Apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak ada. Ingat, waktu Anda singkat, jadi bekerjalah sebaik mungkin. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 6 dan kerjakan soal nomor 41 hingga 60. Baik, silakan dimulai. Selesai, letakkan alat tulis Ibu. Selanjutnya, tes nomor 4. Bukalah buku soal Ibu. Silahkan buka halaman 7. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal nomor 4.
Carilah satu perkataan yang meliputi pengertian sesuai kata tersebut. Tuliskan perkataan itu pada lembar jawaban di belakang nomor yang sesuai. Contoh, ayam itik. Perkataan burung atau unggas dapat meliputi pengertian kedua kata tersebut. Maka jawabannya burung atau unggas. Oleh karena itu, pada lembar jawab di belakang contoh 4 harus ditulis burung atau unggas. Apakah sudah ditulis, Ibu? Sudah. Contoh berikutnya, gaun celana. Pada contoh ini jawabannya adalah baju. Jawabannya pakaian. Maka pakaian yang selanjutnya ditulis di contoh berikutnya. Carilah perkataan yang tepat yang dapat meliputi kedua pengertian tersebut. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 8 dan kerjakan soal nomor 61 hingga 76. Baik Bu, silakan dimulai. Selesai, letakkan alat tulis Ibu. Selanjutnya tes mengenai Ibu ya. Bukalah buku soal Ibu. Silakan buka halaman 10. Bacalah dalam hati petunjuk dan contoh kelompok soal 5. Petunjuk dan contoh soal tersebut dimulai dari soal 77 sampai 96. Soal berikut adalah soal-soal hitungan yang disajikan dalam bentuk kalimat atau soal cerita. Contoh yang pertama, sebatang pensil harganya 25.000. Berapakah harga 3 batangnya? 57. Jawabannya 75. Jadi cara menjawabnya yaitu terdapat angka 1 hingga 9 dan 0 ya. Untuk menunjukkan jawaban suatu soal, maka coretlah angka-angka yang terdapat dalam jawaban itu. Urutan angka jawaban tidak dihiraukan. Pada contoh 5, jawabannya adalah 75. Oleh karena itu, pada lembar jawab di belakang contoh 5, angka 7 dan 5 harus dicoret. Jadi angka 7 dan 5 dicoret. Jadi jawabannya 75. Contoh berikutnya, dengan sepeda Husain dapat mencapai 15 km dalam waktu 1 jam. Berapakah kilometer yang dapat ia capai dalam waktu 4 jam? 53. Jawabannya 60. Jadi yang dicoret angka 6 dan 0 ya. Betul. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 8 dan kerjakan soal nomor 77 hingga 96. Baik Bu, silakan dimulai. Selesai, letakkan alat tulis Ibu. Bukalah buku soal Ibu, silakan buka halaman 11 Bu. Sudah? Sudah. Bacalah dalam hati dan contoh untuk kelompok soal 6. Petunjuk dan contoh soal tersebut dimulai dari nomor 97 hingga 116 ya Bu ya. Pada soal berikut akan diberikan deret angka. Setiap deret tersusun menurut suatu aturan tertentu dan dapat dilanjutkan menurut aturan itu. Carilah setiap deret angka dan coretlah jawaban yang Ibu jawab di lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pada deret ini, angka berikutnya selalu didapat jika angka di depannya ditambah 2. Maka jawabannya 16.
Oleh karena itu, pada jawaban di belakang contoh 6, angka 1 dan 6 harus dicoret. Silakan dicoret dulu Bu, untuk contohnya. Sudah? Sudah. Contoh berikutnya 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12. Pada dari ini selalu berganti-ganti, harus dikurangi dengan 2 dan setelah itu ditambah dengan 3. Jawaban contoh ini adalah 10. Maka dari angka 1 dan 0 harus dicoret. Ya. Kadang-kadang pada beberapa soal harus dikalikan atau dibagi. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 12 dan kerjakan soal nomor 97 hingga 116. Baik, silakan dimulai Bu. Selesai, letakkan alat tulis Ibu. Selanjutnya, tes nomor 7. Bukalah buku soal Ibu. Silakan buka halaman 13. Rencana dalam hati, petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 7. Soal dimulai dari nomor 117 hingga 136. Pada persoalan berikutnya, setiap soal memperlihatkan suatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang ditentukan, bentuk A, B, C, D, dan E, manakah yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan tersebut dengan sedemikian rupa sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruangan di antaranya. Carilah bentuk-bentuk itu dan coretlah huruf yang menunjukkan bentuk tadi pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Ini ya Bu ya. Contoh 7. Jika potongan-potongan pada contoh 7 di atas disusun atau digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk A. Oleh karena itu, pada lembar jawab di belakang contoh 7, huruf A harus dicoret. Sudah Bu? Sudah. Contoh berikutnya, potongan-potongan contoh kedua setelah disusun atau digabungkan akan menghasilkan bentuk E. Contoh ketiga menjadi bentuk B dan contoh keempat menjadi bentuk D. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 14 dan kerjakan soal nomor 117 hingga 136. Sudah? Silakan dimulai Bu. Selesai, letakkan alat tulis Ibu. Selanjutnya, tes nomor 8. Bukalah buku soal buku dan silakan buka halaman 15. Bacalah dalam hati dan contoh untuk kelompok soal nomor 8. Soal dimulai dari nomor 137 hingga 156. Pada persoalan berikut telah ditentukan 5 buah kubus, yaitu kubus A, B, C, D, dan E. Pada setiap kubus terdapat 6 tanda yang berlainan pada setiap sisinya. 3 dari tanah tersebut dapat terlihat. Kubus-kubus yang telah ditentukan itu kubus A, B, C, D, dan E ialah kubus-kubus yang berbeda. Artinya kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda-tanda yang sama, akan tetapi susunannya berlainan. Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus yang ditentukan dalam kedudukannya yang berbeda. Carilah kubus yang dimaksud itu dan catatlah jawaban Ibu pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan atau diputar dan digulingkan dalam pikiran Ibu. Oleh karena itu, mungkin akan terlihat suatu tanda yang baru.
contohnya, pada contoh nomor 1 ini memperlihatkan kebukaan dengan kedudukan yang berbeda. Mendapatkannya adalah dengan cara menggulingkan lebih dahulu ke kiri 1 kali, kemudian diputar ke kiri 1 kali, sehingga sisi kubus yang bertanda 2 segi 4 hitam terletak di depan seperti kubus A. Oleh karenanya, pada lembar jawab di belakang contoh 8, huruf A harus dicoret. Sudah dicoret, Bu? Sudah. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 14 dan dikerjakan soal nomor 197 hingga 156. Baik, Bu, silakan dimulai. Selesai, letakkan alat tersebut. Nah, tes ke-9 ya, Bu ya. Tutupkan buku soal Ibu. Pada tes berikut ini saya akan memberikan kertas print out tentang materi. Ini ya, Bu ya. Kata-kata tersebut silahkan Ibu hafalkan dalam waktu 3 menit. Setelah 3 menit saya akan mengatakan selesai. Baik, Bu, paham? Paham. Silakan. Selesai. Bisa diserahkan materi tesnya kepada saya. Baik. Bukalah buku soal Ibu. Silakan buka halaman 18. Bicara dalam hati petunjuk dan contoh untuk kelompok soal 9. Pada soal ini dimulai dari nomor 157 hingga 176. Pada lembar ini terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang telah saudara hafalkan tadi. Catatlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Contoh, kata yang mempunyai permulaan huruf V adalah suatu, A bunga, B perkakas, C huruf, D kesenian, E bintang. D kesenian. V termasuk dalam jenis kesenian, sehingga jawabannya adalah benar, D. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh soal 9, huruf D harus dicoret. Sudah, Ibu? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silakan buka halaman 19 dan dikerjakan. Silakan, Bu, mulai. Selesai, letakkan alat tulis Ibu. Selanjutnya yaitu administrasi tes Prapeli, di mana pada tes ini Ibu tidak diperkenankan untuk menulis apapun sebelum ada perintah. Saya akan memberikan lembar kerja tes yang selanjutnya, yaitu tes Prapeli. Silahkan Ibu mengisi data yang dibutuhkan di halaman depan. Isi dulu ya, Bu ya. Silahkan isi. Baik, Bu, sudah? Sudah. Selanjutnya, pada tes berikutnya Ibu akan dihadapkan pada angka-angka yang tertera pada beberapa lajur. Tugas Ibu adalah menjumlahkan 2 angka berurutan dari bawah ke atas. Jadi, di tengah-tengah Anda mengerjakan akan terdengar aba-aba pindah. Silahkan Anda segera pindah mengerjakan lajur berikutnya atau lajur di samping kanan. Jangan sampai ada yang terlewat. Jangan lupa melewati lajur yang seharusnya. Selanjutnya, kerjakanlah secepat mungkin. Ibu harus diperkenankan mengerjakan setelah ada aba-aba
dan harus berhenti mengerjakan begitu mendengarkan aba-aba stop atau berhenti. Sekarang kita berlatih dahulu untuk mengerjakan bagian contoh 1. Apakah sudah siap, Bu? Sudah. Baik, silahkan Anda bisa mengerjakan bagian contoh dari sekarang. Mulai. Pindah. 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 Stop. Selanjutnya, silahkan buka lembar kerjanya. Pada bagian lembar kerja Ibu terdapat 50 lajur yang berisi jajaran angka secara vertikal. Tugasnya sama, Bu, seperti pada contoh tadi. Ingat, begitu mendengar aba-aba pindah, Anda harus segera pindah ke lajur tepat di samping kanannya. Sudah siap mengerjakan, Bu? Sudah. Silakan Anda bisa mulai mengerjakan mulai dari sekarang. Pindah. 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 Stop. Selanjutnya yaitu administrasi tes public posting. Pada tes ini Ibu tidak diperkenankan menulis apapun sebelum ada perintah. Saya akan bagikan lembar kerja tes yang selanjutnya yaitu tes prapeling. Lihat ya. Ya. Silahkan Ibu untuk isi data diri yang dibutuhkan di halaman depan. Silahkan diisi dulu, Bu. Sudah? Sudah. Pada tes ini Ibu akan dihadapkan 90 soal. Tiap soal terdiri atas 2 pernyataan, yaitu pernyataan A dan B. Ibu diminta memilih pernyataan mana yang paling sesuai dengan diri Ibu, atau mana yang lebih bisa Ibu terima. Jika sesuai dengan pertanyaan A, maka lingkari anak panah yang mendatar atau horizontal. Jika sesuai dengan pertanyaan B, maka lingkari anak panah yang diagonal. Ini ya, Bu, yang diagonal dan ini yang horizontal. Sudah paham? Untuk pengerjaan tes ini tidak dibatasi waktunya. Hanya saja pada umumnya orang-orang dewasa dapat menyelesaikan waktu 20 hingga 25 menit. Silahkan jawab secara spontan dengan melihat mana yang sesuai dengan diri Ibu selama ini. Tidak ada penilaian baik atau buruk atau benar atau salah tentang jawaban tes ini. Sesuai jawaban yang Anda dapat berikan. Jawaban yang Anda berikan akan terjamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan pengetesan. Apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak ada. Silakan Ibu dapat mengerjakan dari sekarang dan catat waktu mulai mengerjakan. Tulis di bagian time start jika telah selesai mengerjakan. Tulis waktu Anda selesai dan tuliskan di bagian time finish. Paham, Bu? Paham. Saya akan menginformasikan banyaknya waktu yang telah berjalan. Ibu dapat memantau laju mengerjakan tes ini. Silakan dimulai, Bu. Selanjutnya yaitu administrasi tes manajerial style diagnosis test atau MSDT. Pada tes ini Ibu tidak diperkenankan menulis apapun sebelum ada perintah dari saya. Saya akan bagikan lembar kerja tes yang selanjutnya yaitu tes MSDT. Silakan Ibu mengisi data yang diperlukan di lembar jawab. Sini ya. Sudah? Sudah. Pada tes berikutnya, Ibu akan dihadapkan 64 soal. Tiap soal terdiri atas 2 pernyataan, yaitu pernyataan A dan B. Anda diminta memilih pernyataan mana yang paling sesuai dengan diri Anda. Tuliskan jawaban A atau B di lembar jawaban sesuai dengan nomor soal.
Pengerjaan tes ini tidak dibatasi waktu yang ketat. Hanya saja pada umumnya orang-orang dewasa dapat menyelesaikan dalam waktu 20 hingga 25 menit. Silahkan jawab secara spontan dengan balik mana yang sesuai dengan diri Anda selama ini. Tidak ada penilaian baik buruk atau benar atau salah tentang jawaban tes ini. Semua jawaban dapat diterima. Jawaban yang Anda berikan akan terjamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk tujuan pengetesan. Apakah ada pertanyaan, Bu? Tidak ada. Silahkan, Ibu dapat mengerjakan dari sekarang. Saya akan menginformasikan bunyinya lampu yang telah berjalan. Ibu dapat memantau laju mengerjakan tes ini. Alhamdulillah, Bu, rangkaian tes yang kita lakukan sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang jelas. Saya sebagai tester mengucapkan terima kasih. Semoga promosi jabatannya berhasil. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.